Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nugraheni dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 191020 545. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perkembangan paradigma gerakan sosial. Paradigma adalah kerangka acuan pikir, di mana paradigma ini merupakan produk sosial atau hasil riset yang telah disepakati oleh banyak orang. Adapun teori perkembangan intelektual manusia itu menurut ahli, yang pertama menurut teori Agus Comte, perkembangan pikir manusia dipengaruhi oleh kerangka acuan pikir, di mana Comte menjelaskan bahwa perkembangan pikir manusia ini dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahap teologis, tahap metafisik, dan tahap positif. Tahap teologi sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu periode fetisme, periode politeisme, dan periode monoteisme. Selanjutnya, tahap metafisik, di mana tahap ini merupakan tahap peralihan dari irasional menuju ke rasional. Dan yang terakhir adalah tahap positif, yaitu mulai mengabaikan irasional dan sudah berpikir pada yang rasional atau yang lebih bersifat ilmiah. Selanjutnya, contoh dari tahapan tersebut ialah petir, di mana secara teologis petir ini dapat diartikan sebagai tanda kemarahan Tuhan dan adanya kutukan Tuhan kepada seseorang. Kemudian secara metafisik, petir ini menandakan akan terjadinya hujan. Pada tahap metafisik itu sudah mulai berpikir secara rasional. Kemudian yang terakhir yaitu tahap positif, fokus pada perspektif ilmiah, di mana petir ini bisa disebabkan oleh terjadinya perbedaan kelembapan. Suatu teori selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan sejarah. Artinya, teori ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, model perkembangan paradigma menurut Thomas Kuhn dibagi menjadi 5, yaitu paradigma 1, kemudian normal size atau keadaan normal dan nyaman, ketiga krisis, di mana mulai ada yang menciptakan sesuatu yang baru, kemudian revolusi, yaitu terjadinya modifikasi terhadap paradigma yang lama, dan yang terakhir adalah paradigma kedua. Periode dalam paradigma gerakan sosial yaitu 1, periode pertama, di mana periode pertama ini masih menggunakan juru selamat, percaya dengan adanya juru selamat. Kemudian struktur mind manusia dalam teori ini itu dibagi menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego, di mana id ini berisi tentang nafsu, pemenuhan kesenangan sesaat. Kemudian ego itu sudah ada nilai-nilai dan norma-norma. Kemudian yang terakhir superego ini sudah menggunakan akal. Selanjutnya, menurut Gustave Le Bon, gerakan sosial itu dibedakan menjadi 2, yaitu crowd tipe pasif dan crowd tipe aktif, di mana crowd tipe pasif ini adalah keingintahuan untuk menyaksikan berbagai peristiwa yang tidak biasa, baik itu pemandangan maupun suara. Contoh, menyaksikan kecelakaan di jalan, ataupun ketika kita sedang berada di kelas, kita mendengar suara ledakan, maka secara otomatis kita akan segera melihat dari mana munculnya ledakan tersebut. Selanjutnya, crowd aktif adalah kerumunan konfliktual yang terorganisir. Adapun crowd pasif bisa berubah menjadi crowd aktif. Maka crowd aktiflah yang perilaku individunya yang menjadi pusat perhatian dalam studi gerakan sosial pada periode ini. Secara garis besar, periode pertama ini sering disebut dengan periode irasional ataupun periode klasik. Kemudian periode kedua ini akar konseptualnya dipengaruhi oleh kerangka fungsionalis dan dialektik matriks, mulai meninggalkan konsep mental atau irasional ke dalam konsep realitas sosial atau yang bersifat rasional, bergerak pada masalah ekonomi,
seperti masalah kesenjangan antara kaum borjuis dan buruh. Kemudian yang terakhir adalah periode ketiga. Periode ini adalah periode dekonstruksi atau penataan ulang dari konsep rasional pada periode kedua. Secara garis besar, periode pertama itu disebut dengan periode klasik di mana sifatnya masih irasional. Kemudian periode kedua disebut dengan neoklasik yang sudah bersifat rasional. Kemudian yang terakhir adalah periode ketiga atau dekonstruksi di mana terjadi penataan ulang dari konsep rasional tersebut. Selanjutnya, cakupan paradigma gerakan sosial yakni meliputi Old Social Movement dan New Social Movement, di mana Old Social Movement atau gerakan klasik yaitu gerakan sosial yang lebih memfokuskan pada pendekatan materi atau seperti pada periode pertama. Kemudian New Social Movement atau gerakan kontemporer yaitu gerakan sosial yang lebih berkaitan dengan masalah ide dan nilai seperti gerakan feminisme atau lingkungan. Selain itu juga masalah ekonomi dan anomi kekuasaan. Ini terjadi pada periode kedua dan ketiga. Namun, secara empirik gerakan Old bisa tumpang tindih dengan gerakan New. Seperti contohnya adanya organisasi NU dan Muhammadiyah. Dari penjelasan saya tadi dapat diambil secara garis besar yaitu paradigma merupakan kerangka acuan pikir yang telah disepakati oleh banyak orang. Kemudian periode paradigma gerakan sosial sendiri ada 3. 1. Periode pertama atau klasik itu bersifat irasional. Kemudian periode kedua atau neoklasik itu bersifat rasional, dan periode ketiga itu bersifat dekonstruksi sosial. Selanjutnya, cakupan paradigma gerakan sosial sendiri ada 2, yaitu Old Social Movement dan New Social Movement. Demikian tadi penjelasan mengenai perkembangan paradigma gerakan sosial dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.